Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang simetri. Pertama yang kita bahas pertama itu konsep simetri. Nah, konsep simetri itu adalah jika sebuah benda bangun datar yang memiliki sisi yang bisa saling menyatu dan cocok jika dibelah dua dan tidak lebih dan tidak kurang. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah bangun datar persegi 4. Nah, bangun ini jika kita bagi dua menjadi dua bagian, nah saling kongruen ataupun dia saling menutupi. Nah, berarti ini dinamakan simetri. Nah, apabila pada bangun datar persegi kita tarik garis secara vertikal, yaitu garis dari sini ke sini, dinamakan garis vertikal, maka akan terbentuk dua bagian yang sama besar, yaitu bagian yang kanan dan bagian yang kiri. Ini bagian yang kanan dan ini yang bagian yang kiri. Ini adalah garis vertikalnya. Nah, jika saling menutupi maka dinamakan simetri. Nah, tadi garisnya ini, garis tengah yang membagi dua ini akan dinamakan dengan sumbu simetri. Nah, itu adalah tentang simetri. Nah, sekarang kita akan bahas tentang simetri lipat. Nah, apa itu simetri lipat? Nah, kita akan mempelajarinya. Nah, simetri lipat dimiliki oleh bangun datar saja. Nah, simetri lipat pada bangun datar dapat diartikan sebagai jumlah lipatan yang ada pada bangun datar ini. Nah, jumlah lipatan yang ada pada bangun datar ini hingga setengah bagiannya saling menutupi bagian yang lainnya, seperti ini tadi. Nah, ini jumlah lipatan yang bisa dihasilkan dari bangun ini, itulah jumlah simetri lipat pada bangun ini. Nah, untuk mencari simetri lipat pada suatu bangun datar, kita bisa menggunakan kertas dan kita akan melipat kertas ini untuk mengetahui berapa simetri lipat dari bangun ini. Contohnya, kita akan mencari simetri lipat pada bangun datar ini. Ini adalah bangun datar persegi, ya kan? Nah, kita akan lipat. Nah, berapa kali dia bisa menghasilkan lipatan yang saling menutupi ataupun saling kongruen, maka itulah jumlah lipatannya. Yang pertama, kita lipat seperti ini. Kita lipat. Nah, dia menghasilkan saling kongruen kan, saling menutupi. Nah, maka ini dinamakan simetri lipat. Nah, dia menghasilkan satu. Nah, kita coba lagi. Sekarang kita coba lipat ke sini. Nah, dia saling menutupi bagian satu dengan bagian yang lainnya. Nah, maka kita mendapatkan satu lipatan lagi. Berarti kita sudah menemukan dua simetri lipatnya. Kemudian kita coba lagi. Kita coba seperti ini. Nah, saling menutupi. Nah, karena ini saling menutupi dan dia akan menghasilkan lipatan. Hasil lipatan ini dinamakan simetri lipatnya. Maka sudah ada 3 simetri lipatnya. Sekarang kita coba lagi. Kita coba ke sini. Kita coba ke sini seperti ini. Nah, dia saling kongruen juga, saling menutupi bagian satu dengan bagian yang lainnya tanpa ada kurang atau lebih sedikit pun. Nah, kita lihat hasil lipatannya. Nah, berarti dia memiliki 4 hasil lipatan. Nah, bangun datar persegi ini memiliki 4 hasil lipatan. Berarti dia memiliki 4 simetri lipat. Nah, begitulah penjelasan ataupun konsep dari simetri lipat. Lebih jelasnya lagi, mari kita lakukan praktek dengan mengikuti langkah-langkah yang akan saya berikan. Pertama, kita akan melipat menjadi 2 bagian kertas.
Apakah bangun ini sudah dilipat saling menutupi? Nah, iya kan, sudah saling menutupi. Sekarang kita akan beri nama pada setiap sudut di bangun ini. Pertama ada titik A, titik B, titik C, titik D. Dan yang di tengah ini akan kita beri nama garis PQ. Sehingga jika dilipat, dia akan menjadi sumbu simetri. Sekarang kita akan melipat bangun ini. Nah, di sini kan ada titik A dan di sini ada titik B. Titik B dan titik A ini akan berhimpitan jika dilipat. Dan titik C dan titik D akan berhimpitan jika dilipat. Seperti ini. Setelah dilipat, nah saling menutupi kan, berarti bangun yang sudah kita lipat ini menghasilkan simetri lipat. Nah, tadi kan sudah dapat satu simetri lipatnya. Dan kita akan mencoba lagi apakah persegi panjang ini masih mempunyai simetri lipat atau tidak. Kita coba ya. Menutupi kan? Karena dia saling menutupin. Di sini ada titik A yang berhimpit dengan titik C dan titik B yang berhimpit dengan titik D. Dan menghasilkan satu simetri lipat lagi. Berat. Akan kita coba lagi seperti ini. Apakah bisa? Tidak saling menutupi kan? Kalau dilipat seperti ini, berarti persegi panjang hanya mempunyai dua simetri lipat. Dan di sini saya mempunyai jajar genjang. Jajar genjang tidak mempunyai simetri lipat karena jika dilipat tidak menutupi bagian yang sama. Tidak memenuhi sebangun ruang yang telah dilipat. Jika dilipat lagi pun ke arah yang berbeda, dia tidak menemukan lipatan yang memenuhi bangun ruang tersebut. Ini satu lagi ada segitiga sama kaki. Dia mempunyai satu simetri lipat. Yang jika dilipat dia memenuhi. Jika dilipat dengan hal lain, dengan bentuk lain tidak memenuhi karena dia tidak menutupin, maka segitiga sama kaki hanya mempunyai satu simetri lipat. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari simetri putar. Simetri putar itu dapat dikatakan mempunyai simetri putar jika bangun datar tersebut dapat diputar melebihi satu kali dari tempat bayangannya. Nanti saya akan menjelaskan cara pembuatan simetri putar. Yang pertama, alat dan bahan yang perlu disediakan. Saya menggunakan styrofoam, pin, dan origami. Di sini ada styrofoam, ini ada pin, dan ini ada origami yang sudah saya bentuk sesuai dengan bangun datar yang saya butuhkan. Minta pin satu lagi, dong. Nah, di sini saya sudah menggambar ada 3 bangun datar. Di sini saya menggunakan bangun datar lingkaran, segitiga sama kaki, dan ada belah ketupat. Nah, dari 3 bangun datar ini, yang pertama kita perlu membuat polanya terlebih dahulu. Contohnya ini ada lingkaran, kita harus membentuk lingkaran. Guna untuk dibentuk bayangan ini agar kita mengetahui saat menggunakan origami nanti, kita mengetahui jumlah simetri putar yang ada pada bangun datar lingkaran, segitiga, dan belah ketupat. Nah, langsung saja kita langsung menggunting origami menjadi bentuk lingkaran yang sesuai dengan bayangan yang ada pada styrofoam yang telah kita sediakan. Nah, setelah menggunting berbentuk lingkaran seperti ini, lalu kita tempelkan di sini. Lalu kita tempelkan di sini dan kita letakkan pinnya di tengah-tengah titiknya seperti ini. Nah, begitu juga selanjutnya nanti untuk gambar segitiga dan belah ketupat. Langsung saja saya buat. Ini pinnya dan ini gambar segitiga sama sisi sama kayak sama sisi. Lupa aku.
Selanjutnya ada gambar. Setelah sudah membentuk seperti ini, selanjutnya kita akan memberi tanda. Contohnya di sini ada titik A, titik B, dan titik C. Begitupun di gambar belah ketupat, di sini ada titik A, B, C, dan D. Nah, setelah seperti ini, kita akan menentukan ada berapa sih jumlah simetri putar pada bangun datar yang ada di sini. Yang pertama kita akan menentukan simetri putar yang ada pada lingkaran. Contohnya, ini akan kita putar sekali. Dia akan mengikuti tempat semula. Dia akan kembali ke tempat semula. Dan jika diputar lagi pun, dia akan tetap berbalik ke tempat semula. Nah, jadi simetri putar yang ada pada lingkaran ini tidak terhingga karena dia diputar berapa kali pun akan tetap membentuk bayangannya. Selanjutnya di sini ada segitiga. Nah, di sini saya sudah menandai dengan titik A, B, dan C. Pertama kita akan memutar dulu titik A ke titik C di sebelah sini. Kita putar seperti ini. Ini ada satu simetri putar. Selanjutnya kita putar titik C ke titik A. Kita putar seperti ini. Kita sudah dapat dua simetri putar. Nah, selanjutnya ada titik B ke titik A. Kita putar lagi ke titik dari titik titik C ke titik B. Kita putar seperti ini. Dia akan kembali lagi seperti bentuk semula. Berarti ada 3 simetri putar pada bangun datar segitiga. Selanjutnya ada simetri putar. Kita akan menentukan simetri putar pada belah ketupat. Kita putar dulu dari titik A ke titik B. Tidak terhitung simetri putar karena dia tidak sesuai dengan pola yang sudah dibentuk. Lalu kita putar lagi. Nah, terdapat satu simetri putar. Selanjutnya kita putar lagi. Sama seperti yang tadi, dia tidak membentuk sesuai pola yang sudah dibuat. Jadi tidak terhitung simetri putar. Lalu kita putar lagi. Nah, seperti ini. Jadi terdapat 2 simetri putar. Saya ulangi. Jika pada bangun datar lingkaran terdapat simetri putar tak terhingga karena dia jika diputar ke segala arah dia akan tetap mengikuti pola yang sudah dibuat. Sedangkan pada bangun datar segitiga terdapat 3 simetri putar karena diputar sampai 3 kali dia tetap mengikuti pola yang sudah dibuat. Selanjutnya pada bangun datar belah ketupat terdapat 2 simetri putar seperti yang sudah saya jelaskan. Baiklah anak-anak, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang persegi. Kalian tahu tidak di kelas ini yang bentuknya persegi ada apa aja? Tahu, Bu. Apa aja Nadia? Keramik, itu kan bentuknya persegi, Bu. Terus ada stok kontak itu, Bu. Sama juga bentuknya persegi. Nadia. Nah, persegi itu ada simetri putarnya. Nah, yang simetri putar persegi ada yang tahu tidak? Nggak tahu, Bu. Nah, nggak tahu ya. Nah, kita coba ya. Kita putar ini simetri putarnya yang kita tahu ya. Ini satu ya anak-anak. Putar. Jadi 2, 2. Diputar lagi jadi 3, putar lagi jadi 4. 4. Jadi simetri putar persegi itu ada 4. Nah, yang kedua itu ada persegi panjang. Nah, di kelas ini ada tidak yang bentuknya persegi panjang? Ada. Apa Lili? Papan tulis, Bu. Lagi yang lain? Meja, Bu. Ya, benar. Nah, persegi panjang ini memiliki beberapa simetri putar. Ada yang tahu?
Tidak, Bu. Kita coba ya. Iya. Ini termasuk simetri putar tidak? Termasuk. Tidak, karena dia tidak memenuhi kotaknya ya. Iya, Bu. Yang ini termasuk tidak? Termasuk, Bu. Ya, ini termasuk ya. Jadi ada 1. Yang ini termasuk tidak? Tidak, Bu. Oke. Jadi tidak ya. Yang ini termasuk tidak? Termasuk. Jadi ada 2. 2. Jadi persegi panjang memiliki 2 simetri. Putar. Nah, yang ketiga itu ada layang-layang. Ada yang pernah main layang-layang tidak? Pernah, Bu. Dan layang-layangnya di mana? Di halaman. Ya, ada yang di sawah juga kan? Iya. Tahu tidak bahwa layang-layang memiliki simetri putar? Tidak. Kita coba ya. Iya, Bu. Nah, tuh. Ini termasuk tidak? Tidak. Nah, yang ini? Tidak. Yang ini? Tidak. Tidak. Yang ini? Iya. Jadi simetri putar layang-layang ada? 1. Karena dia cuma bisa memenuhi tempat hanya 1. Iya. Jadi sudah paham mengenai simetri putar? Sudah, Bu. Persegi memiliki berapa simetri putar? 4. Persegi panjang memiliki berapa? 2. Layang-layang? 1. Baiklah, sekian penjelasan dari Ibu. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.